Hi everyone, welcome back to my channel. It's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi dari video-video sebelumnya. Maka oleh karena itu, bagi teman-teman, saya sarankan untuk menonton video-video ini supaya tidak gagal paham. Kita langsung saja pada materi kita kali ini, yaitu tentang will dan can. Kita akan bahas satu-satu kalau waktunya cukup. Yang pertama, kita bahas will terlebih dahulu. Oke, kita bahas will ya. Nah, jadi pada dasarnya will ini artinya adalah akan. Setelah will, maka ketika kita menggunakan kata kerja, maka kata kerjanya itu harus dengan bentuk murni atau kata kerja bentuk kesatu tanpa ditambahkan s atau is dan tanpa ditambahkan ed. Kita langsung saja pada pola sederhananya. Yang pertama, subjek plus will plus verb. Verbnya bentuk ke satu atau bentuk murni. Nah, pada umumnya ya, semua subjek kita tulis dulu ya, seperti I, you, they, we, she, he, it, you, min, dan Udin. Nah, setelah subjek-subjek ini ya pada umumnya menggunakan will. Akan tetapi khusus untuk I dan we, dia lebih baiknya menggunakan shall. Nah, ini dia. Tapi pada umumnya semua subjek gunakan will, itu tidak apa-apa ya. Nah, maka setelah will ini kita tambahkan dengan kata kerja, bentuknya ke satu. Kita ambil contoh. Saya akan belajar bahasa Inggris. Saya akan belajar bahasa Inggris. Cara menerjemahkannya sederhana. Ikuti saja pola ini. I will study English. Nah, I will study English. Ingat ya, studinya di sini harus bentuk kesatu atau kata kerja murni. Tidak boleh mengatakan I will study, ada ed-nya. English, itu salah. Maka yang benar adalah I will study English. Lalu bagaimana dengan kalau membuat kalimat negatifnya? Maka setelah will, ingat ya, setelah will kita tambahkan not. Sama seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hanya saja do-nya di sana atau to be-nya diganti dengan will. Kalau yang di sini, kita langsung saja. Berarti I will not study English. I will not study English. Lalu, bagaimana dengan membuat kalimat interrogatif? Seperti biasa, kata kerja bantu kita letakkan di awal. Maka will di sini kita letakkan di awal. Berarti will I study English? Will I study English? Kalau kita terjemahkan, maka kurang lebih akan seperti ini. I will study English. Saya akan belajar bahasa Inggris. Saya tidak akan belajar bahasa Inggris. Interrogatifnya ada dua versi dalam menerjemahkan. Yang pertama, akankah saya belajar bahasa Inggris? Atau apakah saya akan belajar bahasa Inggris? Biasanya untuk pemula, ketika ada pertanyaan, apakah saya akan belajar bahasa Inggris? Ada beberapa di antara mereka yang menjawab, do I will study English? Saya tulis ya, do I will study English. Nah, ini sudah salah.
Ya, mungkin barangkali dia belajar kalimat verbal sehingga pakai do katanya. Nah, jadi teman-temanku semua, will di sini sudah mewakili do, yang dimana will kalau kita letakkan di awal maka dia akan berbentuk pertanyaan. Will I study English? Apakah saya akan belajar bahasa Inggris? Begitu yang benar. Jadi tidak perlu do I will study English. Maka do I will study English ini adalah kalimat yang salah. Yang benarnya apa? Yang tadi, I will study English. You will study English. Will I study English? Nah, will you study English? Itu yang benarnya ya. Kita coba dengan subjek orang ketiga tunggal. Dia akan membeli sebuah buku. Dia akan membeli sebuah buku. Kita terjemahkan, boleh he, boleh she, terserah ya. Kita ambil he saja. He will buy a book. He will buy a book. Kalau kita rubah kalimat positif ini menjadi negatif, maka bunyinya seperti apa? Betul. He will not buy a book. He will not buy a book. Interrogatifnya gampang sekali. Will he buy a book? Will he buy a book? Nah, kalau diterjemahkannya kurang lebih seperti ini. Dia akan membeli sebuah buku. He will buy a book. He will not buy a book. Dia tidak akan membeli buku. Will he buy a book? Akankah dia membeli buku? Atau apakah dia akan membeli buku? Itulah dia yang benarnya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan latihan. Yang pertama, silahkan diterjemahkannya, lalu kemudian tulis di kolom komentar. Ibu saya akan memasak ikan. Itu yang pertama. Dibuat menjadi tiga versi ya. Positifnya, negatifnya, dan interrogatif. Pertanyaan yang kedua. Ayah saya akan pergi ke sawah. Itu yang kedua. Tiga versi ya, positif, negatif, interrogatif. Soal yang ketiga. Adik saya akan menjual HP. Adik saya akan menjual HP. Soal yang keempat. Kami akan mengunjungimu. Kami akan mengunjungimu. Yang terakhir, soal yang kelima. Mereka akan datang ke sini. Mereka akan datang ke sini. 5 soal. Dan 5-5-nya ini dibuat ya, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang interrogatifnya. Oke, itu saja pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini. See you on the next video.